3 Singaraja, Suara Teknika Media Informasi dan Edukasi. Hai, selamat sore sahabat Teknika. Kembali berjumpa bersama saya Bagus dan rekan kami ada Widi dan pastinya ada Pak Yudi Astrawan sebagai teknisi di sore hari ini. Wow, senang sekali Stamsi Flash kali ini hadir bersama dengan narasumber kita yang jauh-jauh dari Surabaya. Surabaya. Gitu Pak ya. Oke, kali ini kita bersama dengan Bapak Muhajirin dari SMK Negeri 5 Surabaya. Waduh, gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Tos dulu ya. Oke, kan tadi saya udah nyanyi Surabaya gitu. Karena keren lagunya Pak. Betul. Oke, gimana Pak? Saat ini hadir ke SMK Negeri 3 Singaraja, bisa berbagi kali ini. Saya selaku pribadi kaget dan bahagia, bangga dan rasa tersanjung bisa dihadirkan di tengah-tengah keluarga besar SMK Negeri 3 Singaraja. Yes. Dari Surabaya jauh, rasa capek itu terobati. Setelah alamnya di sini itu jauh beda dengan di Surabaya. Kalau Surabaya gimana Pak? Kan panas. Panas ya? Ternyata di sini baru Pak. Panas sedikit. Oh, panas sedikit. Yang paling panas di sini adalah ayam betutu. Ayam betutu, waduh, always together nih Pak. Kalau sudah tamunya datang ke Bu Leleng, Bu Nilon pasti nggak segan-segan akan ngajak untuk makan betutu Pak. Kapan makannya Pak kemarin? Ya mulai dari kemarin sama tadi. Oh tadi juga? Ternyata lain daerah betutunya agak beda sih. Iya benar. Iya kan? Iya benar Pak. Luar biasa. Oke, kalau bisa nanti keliling Bali Bapak ini. Iya. Insya Allah. Oke, Bapak Muhajirin. Kalau saya manggilnya Bapak Pak Muhajirin. Muhajirin. Oke, ternyata beliau adalah salah satu pendidik juga ya, guru di SMK Negeri 5 Surabaya. Dan selain itu Bapak juga sebagai pejabat penata usaha keuangan di SMK Negeri 5 Surabaya. Oke, dan juga sebagai tim pengembang BLUD dari Direktorat SMK. Oke, terus ada lagi Pak? Ya touring begini. Touring. Berbagi ya. Berbagi ke daerah-daerah. Alhamdulillah itu kebahagiaan. Saya nikmati saja. Sambil jalan-jalan, ketemu keluarga guru-guru. Yes. Kita bagi ilmu, malah menambah ilmu saya. Iya, betul. Bukan mengurangi ilmu saya. Iya kan? Yes. Dengan belajar dari Singaraja, belajar dari daerah yang lain, saya mengerti lebih banyak lagi tentang bagaimana pendidikan di daerah-daerah itu. Khususnya sekolah vokasi, sekolah SMK. Iya, saya SMK Negeri 3 Singaraja ini sahabat Teknika. Oke, kali ini ternyata Bapak hadir untuk memberikan workshop ya di peningkatan kapabilitas GTK ya Bapak ya. Dan selain itu juga dengan materi penyusunan rencana induk pengembangan sekolah atau RIPS gitu. Wow. Kalau saya mungkin bisa hadir tadi ya bisa langsung ikut bersama Bapak ini ya. Oke. Biasa. Iya, luar biasa. Nah Bapak, apa yang sudah dibagikan terkait dengan peningkatan kapabilitas gitu kayak gitu? Baik, jadi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Yeah. Ketika kita membelajar, kita adalah sebagai aktor pembelajar di depan kelas. Tentunya setiap guru kalau di depan kelas dia sudah menyiapkan diri dengan kompetensinya, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat akademisnya. Individual misalkan sikap, ya kan? Karena selama ini kadang-kadang guru itu selalu memberikan contoh ke peserta didik. Padahal itu kalau dicontoh siswa itu kadang-kadang kurang bagus. Yang benar adalah kitalah sebagai pendidik yang harus menjadi contoh itu sendiri. Baru untuk mudah diadaptasi oleh muridnya. Seperti itu. Nah, di dalam hal workshop tadi ini adalah bagaimana menggerakkan, memotivasi jiwa dan semangat guru pendidik itu untuk mempersiapkan diri jadi guru yang baik. Karena saya kalau mau jadi guru jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Nah, di dalam peningkatan kapabilitas guru dan tenaga pendidikan ini tidak terlepas daripada bagaimana menyusun strategi pengembangan sekolah ke depan. Yang mana minimal sekolah ini manajemennya berpikir 5 tahun ke depannya. Jadi bukan hanya 1 tahun. Nah, di dalam penyusunan rencana induk pengembangan sekolah yang merupakan output daripada kegiatan ini adalah menyusun tahapan-tahapan skala prioritas dari setiap program pengembangan yang ada di sekolah. Nah, itu kira-kira mulai dari 8 standar pendidikan yang menjadi tugas pokok sebagai seorang
pengajar ataupun manajemen di sekolah itu dia harus menyusun program kegiatan yang sudah diprogramkan sekurang-kurangnya 5 tahun. Misalkan untuk tahun 2024 ke depan itu program prioritasnya apa dalam bidang kesiswaan, pengembangan untuk bidang kurikulum, pengembangan untuk sarananya, pengembangan untuk hubungan industrinya, pengembangan pembiayaannya. Nah, jadi itu yang harus dipersiapkan, dibuat secara bertahap dari tahun yang sekurang-kurangnya 5 tahun. Bahkan rencana induk pengembangan sekolah ini bisa dikategorikan sebagai rencana pembangunan sekolah jangka panjang. Betul banget sih ya, kalau sudah direncanakan dengan baik kan artinya sudah siap gitu melaksanakan segala kegiatan yang sudah dirancang. Sedemikian berupa. Iya, oke. Bapak harapan untuk guru-guru ini dengan apa yang sudah Bapak sampaikan bagaimana Pak? Ya, harapan saya sih apa yang sudah kita menjadi keinginan, cita-cita itu terapkan atau tuangkan dalam bentuk perencanaan. Apa yang sudah kita rencanakan itu untuk diaplikasikan atau dilaksanakan. Nah, sehingga nanti apapun hasil akhirnya seperti yang kita inginkan di dalam visi dan misi sekolah itu sendiri. Jadi tidak bisa instan, tidak bisa potong tengah jalan, tetapi kita harus siapkan tahapan-tahapan itu 5 tahun ini apa yang jadi skala prioritas pengembangan sekolah kita yang sudah bagus ini. Ini kan sudah bagus. Iya, Pak. Lah, orang kalau bagus kan tidak stop di situ. Yes, benar. Supaya tambah bagus ya perlu dikembangkan juga. Jadi bukan melihat yang tidak bagus terus dibaguskan, yang sudah bagus ditingkatkan. Supaya dia di atasnya bagusnya bagus tadi. Wah, apalagi sekarang dengan kepala sekolah cewek yang cantik. Luar biasa. Beliau itu saya lihat itu dari motivasinya, dari komunikasinya, waduh, layak jual itu ibaratnya untuk pengembangan sekolah. Iya. Oke. Terus Bapak dengan adanya workshop ini apa sih yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita terkait dengan kendalanya mungkin? Mungkin ada diskusinya dari Bapak. Sangat seru. Oke, seru ya. Oke. Seru. Bagaimana Pak bisa diceritakan keseruannya hari ini? Saya sendiri kan kalau membawakan sesuatu itu tidak mau tegang. Ya kan, santai, rileks, tetapi nyampai. Iya, betul. Ya kan? Yes. Sehingga teman-teman tidak segan-segan untuk melontarkan pertanyaan terkait dengan kelemahan, kelebihan, peluang, tantangan sekolah dan bagaimana nanti solusi ke depannya. Itu harapan daripada titik awal untuk penyusunan rencana induk pengembangan sekolah. Rencana induk itu diambil daripada raport mutu pendidikan atau raport mutu sekolah. Yang sudah hasil daripada evaluasi diri sekolah sendiri. Dari poin-poin yang mana yang perlu dikembangkan, mana yang perlu ditingkat. Nah, itu yang tadi didiskusikan oleh teman-teman dan alhamdulillah sambutannya luar biasa. Semarak sampai nggak terasa tadi sudah jamnya masih bisa bertahan. Sehingga sesuai dengan moto saya pribadi di sekolah itu harus betah di sekolah, bahagia di rumah itu. Gitu ya Bapak. Waduh, betul banget nih ya. Kita harus mencintai juga sebagai rumah kedua kita ya. Iya, betul. Jadi sekolah itu adalah rumah kedua. Jadi rumah pertama rumah tangga, rumah kedua tempat kerja, rumah ketiga adalah tempat bersantai. Di Bali ini sudah ada semua. Kalau satu contohnya dekat Pantai Lovina tadi, itu rumah ketiga. Yang mana di daerah lain belum tentu punya. Nah, kalau kita itu tidak maksimalkan, waduh. Iya, rugi betul. Bapak lupa yang satu nih, rumah tempat makan betutu. Betul lupa ya. Oke, nah terus menurut Bapak tanggapannya sebagai SMK Negeri 3 Singaraja ya, mungkin Bapak bisa lihat sekolah besar ya, yang Bapak lihat dengan perkembangannya dengan konsentrasi 10 konsentrasi kalian yang ada, bagaimana sih Bapak? Ya. Sekolah besar jangan hanya terbuai dengan nama besar. Nanti kita akan disalib sama sekolah kecil. Karena sekolah besar itu tidak diukur dari ukurannya yang besar. Tapi bagaimana peluang dan tantangan dia lawan sehingga dia nama besar itu terus muncul. Nah, ini sudah dimiliki tadi. Modal dasarnya sekolah kita sudah besar secara fisik, murid kita atau peserta didiknya sudah banyak, gurunya sudah lengkap, antusias, peralatannya nggak kalah. Nah, tinggal sekarang munculkan prestasi-prestasi yang besar di sekolah ini.
supaya imbang dengan nama besarnya tadi. Iya, betul. Harapan saya seperti itu. Oke, baik. Bapak kan dari SMK Negeri 5 Surabaya dan Bapak saat ini sebagai guru bidang PPKN, PPKN. Iya. Guru Pendidikan Pancasila ya. Pendidikan Pancasila. Jadi mungkin Bapak juga melihat sebagai sekolah menengah kejuruan Bapak ya. Iya. Bagaimana sih perkembangan dari mungkin kita biar tahu aja ya sedikit tentang SMK Negeri 5 Surabaya. Saat ini bagaimana perkembangannya Bapak? Ya alhamdulillah SMK Negeri 5 Surabaya pertama adalah sekolah yang paling besar di Surabaya. Bukan lahannya saja, tapi siswanya juga banyak. Banyak Bapak. Berapa jumlah Pak? Lebih kurang 3.000 kurang sedikit. Waduh, buset, kita aja 2.000. Ternyata beliau lebih banyak ini. Kalau lahannya sekitar 5 hektar. 5 hektar, Pak. Lagi 1 hektar. Dan kompetensi keahliannya ada 9, di sini ada 10. 10. Kan? Nah, di sana itu bedanya dia terlebih dahulu sudah melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Oh, gitu. Yang mana itu masih minim sekali di Indonesia. Iya, betul. Saya hadir ke sini dengan harapan nanti menyusul nama besarnya SMK 5 itu menjadi sekolah yang melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah, khususnya di Provinsi Bali. Iya, seberapa pentingnya itu Pak Badan Layanan Umum? Kalau dibilang penting sekali, saya rasa tidak penting sekali, tapi pentingnya berkali-kali. Berkali-kali. Karena kalau penting sekali itu kan sedikit. Iya, betul. Ya, kan? Tapi karena ini penting berkali-kali, dari segi manajemen sangat dibutuhkan. Di mana di sana manajemen pengelolaannya sudah terbuka, transparansinya lebih kuat. Iya, betul. Yang kedua, ini kekuatannya BNUD itu sistem manajemennya semua diatur melalui standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian yang ketiga, dalam hal pengelolaan keuangan, kita itu ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh sekolah lain yang tidak berstatus Badan Layanan Umum Daerah. Kami menghasilkan PAD untuk daerah Jawa Timur. Jadi Badan Layanan Umum itu pendapatan yang didapat oleh sekolah dari aktivitas layanan utama maupun layanan tambahan seperti teaching factory, unit produksi, layanan-layanan yang lain itu dianggap dan diakui sebagai penerimaan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Nah, cuman bedanya PAD yang didapat dari sekolah itu dimanfaatkan langsung di sekolah itu tanpa disetorkan ke pendapatan daerah, cuman dia diakui sebagai pendapatan daerah. APBD itu kita tetap di sekolah dan itu dijadikan sebagai salah satu anggaran belanjanya sekolah. Oh gitu, jadi untuk mendukung kegiatan. Mendukung kegiatan. Kemudian hebatnya yang keempat tadi itu ya, kalau di sekolah lain kan komite sekolah kan masih membantu. Iya, betul. Di tempat kita anak tidak bayar sama sekali. Waduh, gratis? Gratis. Masa 3.000 Wak? Dengan fasilitas yang begitu bagus menurut sebagian teman-teman, ya itulah kelebihannya kami lakukan. Gitu. Karena pembiayaan yang tidak bisa dibiayai dari bos dan lain sebagainya dapat kita anggarkan melalui penganggaran Badan Layanan Umum Daerah. Seperti itu. Jadi langsung ya Bapak ya? Langsung. Waduh, luar biasa. Ini menjadi motivasi kita juga biar nggak manja gitu. Kita di SMK Negeri ini punya moto Pak. Iya. Kita bukan anak SMK yang manja gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga Bapak dari SMK. Dan saya rasa itu match dengan SMK bisa. Iya betul. Hebat dan bisa nih Bapak. Betul. Oke. Baik. Nah, tadi kita sudah berbagi sedikit nih ya Bapak terkait dengan SMK Negeri 5 Surabaya. Kalau di sana ngurus siswanya bagaimana Pak? Sama Pak ya? Polanya. Selama namanya SMK ya sama. Sama. Anaknya karakternya hampir sama. Pembelajarannya sama. Tergantung sekarang bagaimana manajemen sekolah itu melakukan pendekatan, baik itu personal, klasikal dan lain sebagainya terhadap karakter siswa. Sehingga dengan murid segitu banyak, alhamdulillah tidak pernah terjadi apa-apa di sekolah itu. Waduh. Iya, dan prestasinya hingga saat ini Pak? Ya, insya Allah bisa dikatakan, dan terakhir kami juga secara kelembagaan kami mampu sebagai tuan rumah penyelenggara
lomba keterampilan siswa LKS Pak ya. kompetensi siswa Lomba tahun 2023 pertama kali dia. Oh iya, pantas kemarin kan Bung Ilham bersama rombongan juga ke sana. Betul. Ya, tapi saya nunggu olehnya dari Bapak Muha nih sekarang di Surabaya. Oke, Bapak, dengan penyusunan rencana induk pengembangan sekolah ya, itu kan tadi sudah disampaikan bahwa memang sangat bermanfaat juga untuk sekolah sendiri ya Bapak ya. Baik, ini sebagai closing statement juga Bapak, apa sih sebenarnya kembali lagi yang ingin Bapak sampaikan untuk guru-guru terkait dengan pengembangan peningkatan kapabilitas GTK di sana Bapak? Yang pertama, guru itu adalah motor pembelajar. Jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Ya. Yang kedua, guru itu adalah model pembelajar di kelas. Jadilah contoh, bukan pemberi contoh. Yang ketiga, tetap mengembangkan kapasitas kemampuan sebagai guru supaya pembelajaran itu menyenangkan. Bahasa asingnya itu joyful learning itu nanti akan terjadi. Berikutnya adalah dengan sekolah melakukan pemetaan tadi, rencana pengembangan untuk 5 tahun ke depan melalui rencana induk pengembangan sekolah, maka tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh sekolah untuk di program kegiatan yang mau dilaksanakan itu bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan rule yang sudah ditentukan, sehingga tidak berpikir jangka pendek lagi, tetapi berpikir jangka yang lebih panjang, dan itu bertahap berkesinambungan. Oke, itu pasti jangan lupa semangat terus ya. Betul. Jadi pendidik jangan lupa bahagia. Kalau dulu biasanya ngasih tahu kita begitu Pak, salam bahagia. Kalau saya tambahkan sekarang, apa Pak? Betah di sekolah, bahagia di rumah. Iya betul. Dan saya punya lagi ya tambahannya. Betah di sekolah, bahagia di rumah. Kenapa demikian? Karena ada guru yang betah di sekolah. Wih, saya Pak. Tapi dia karena menghindari di rumah. Iya. Oh, betul banget. Yang kedua, ada guru yang tidak betah di sekolah, lebih betah di rumah. Di rumah. Mungkin dia di sekolah kurang kegiatan, betul. Dia kembangkan di luar sekolah. Iya. Dan yang kelompok ketiga ini yang paling kita hindari. Ada guru yang tidak betah di sekolah, di rumahnya juga nggak ada. Gimana dong Pak? Nah itu tadi. Apa mungkin dia lagi nyari betutu Pak? Mungkin di rumah kelima tadi. Iya. Waduh, rumah kelima ya, luar biasa. Oke, tapi benar ya, kita harus betah di sekolah juga biar artinya waktu ya bisa kita manfaatkan. Kemudian juga siswa sepenuhnya bisa ya kita berikan ilmu dengan sepenuhnya lah. Benar. Dan hasil akhirnya membahagiakan yang guru. Betul banget. Karena apa Pak? Karena apa kok bisa bahagia? Karena itu aktivitas yang sudah dilakukan di sekolah itu membawakan nilai yang hasil yang memiliki nilai ekonomis. Oh, betul banget. Jadi yang namanya passive income itu diaktifkan, yang aktif income itu kalau bisa dipasifkan. Oh gitu. Sehingga begitu passive income ini bertambah, di rumah otomatis. Iya. Bahagia. Bahagia banget. Waduh, tepuk tangan buat Pak Muha. Luar biasa motivasinya. Terima kasih Bapak sudah bisa berbagi di STEM Flash di sore hari ini. Senang deh saya bisa bertemu dengan Bapak, dan pastinya mudah-mudahan kerjasama kita nih antara SMK Negeri 3 Singaraja dengan SMK Negeri 5 Surabaya semakin meningkat. Oleh-olehnya bisa ditukar ya. Yang betul kalau Surabaya apa Pak? Di sana ada tahu campur. Tahu campur, waduh. Ada lontong balap. Lontong balap. Balap apa balap? Balap. Balap, iya. Balapan dong. Oke, so pasti mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sama Bapak Muha ini bisa menginspirasi kita, terutama untuk para pendidik ya. Jangan lupa untuk betah di sekolah, bahagia di rumah. Oke, baiklah. Ada yang ingin disampaikan kembali Bapak? Saya kira itu saja. Selamat kepada SMK Negeri 3 Singaraja. Saya bangga saya bisa hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ya setidak-tidaknya bisa dijadikan sebagai bahan untuk ya meningkatkan kapabilitas guru dan tenaga kependidikan. Baik, betul. Terima kasih untuk Bapak. Baik, sahabat teknika, demikianlah bincang kita hari ini di STEM Flash. Dan terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Muha yang sudah hadir sebagai narasumber di workshop dan juga pastinya di podcast kita
yang pastinya sudah menyempatkan diri hadir di SMK Negeri 3 Singaraja. Jangan lupa saksikan terus TMC Flash, dan acara ini disiarkan di channel YouTube-nya SMK Negeri 3 Singaraja Official dan on air pastinya di 107,7 FM. Baik, saya Bagus sebagai penyiar, kemudian Widi sebagai operator, dan rekan kami Yudi sebagai teknisi, dan pastinya narasumber Bapak Muhad Jirin dari SMK Negeri 5 Surabaya. Pamit undur diri. Majulah pendidikan Indonesia dan sampai jumpa. Bye-bye.